minggu di udara. Bareng aku, Kriwil. Yeay! Teman-teman, kangen gak sama aku? Kalau aku sih kangen banget sama teman-teman. Teman-teman, apa kabarnya? Kriwil berharap semua dalam keadaan yang baik ya. Amin. Nah, teman-teman, sudah siap belum untuk mengikuti sekolah minggu? Sudah? Oke deh, kalau gitu kita mulai di dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk kita mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Shalom semua adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semuanya baik-baik? Kakak berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat. Tapi kalau misalnya pada saat ini adik-adik ada yang kurang sehat, Tuhan pasti bisa menyembuhkan adik-adik. Dan sekarang kita tetap mau fokus untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, pasti ya kita semangat ya. Dalam keadaan apapun kita akan belajar firman Tuhan dengan sukacita. Yuk kita mau siapkan hati kita mau fokus. Dengan telinga kita mendengar, dengan hati kita yang terbuka. Yuk kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu sebelum kita mempelajari firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus terima kasih kalau pada saat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan. Tuhan tolong kami supaya Roh Kudus-Mu menguasai hati kami.
supaya kami bisa fokus mendengarkan dan mengerti apa yang diajarkan, mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan, seperti seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Bapa, kami menyerahkan saat-saat ini kepadamu, biarlah ini semua menjadi berkat yang besar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kakak mau nanya, minggu lalu ada yang masih ingat ceritanya apa? Coba diingat-ingat dulu. Apa ceritanya? Ayo. Udah ingat? Nah, sekarang kakak mau melanjutkan cerita minggu ini. Melanjutkan cerita tentang Daud, ya. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya dari kisah Daud? Setelah Raja Daud meninggal dunia, Daud bisa kembali ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Allah berkata kepada Daud untuk memindahkan keluarganya, tentara-tentaranya dari Filistin menuju ke Hebron untuk tinggal di sana. Nah, penduduk Hebron sedang menanti Daud untuk menjadi raja mereka yang kedua, menggantikan Raja Saul. Tetapi ada beberapa pengikut Raja Saul yang tidak mau mengikuti Daud dan tidak mau mengakui Daud sebagai raja mereka. Tetapi Daud adalah seorang yang sabar dan mentaati perintah Allah. Akhirnya setelah Abner yang menjadi kapten pasukan Saul dan anak laki-laki Saul yang juga mati di medan peperangan, maka para pemimpin datang menghadap Daud dan berkata, "Kami tahu engkau mengasihi dan menaati Allah. Apalagi ketika Saul menjadi raja, engkau adalah pemimpin kami yang sebenarnya." Mereka mengatakan ini karena Daud itu yang sering sekali memimpin peperangan dan menang atas peperangan itu karena Tuhan yang menuntun dan memberkati Daud. Nah, jadi mereka mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh negeri Israel. Nah, meskipun Saul telah mati dan Daud telah mengetahui bahwa Allah telah berkata kepada Daud dan bahwa ia akan menjadi raja menggantikan Saul, menguasai seluruh Israel, tetapi Daud tetap menanti waktu yang tepat yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dia untuk menjadi raja Israel. Nah, itu sebabnya bangsa Israel senang menjadikan Daud sebagai raja mereka, ya, karena Daud adalah orang yang mentaati Allah. Daud tidak merebut kedudukan raja dengan kekerasan atau melalui peperangan, tetapi Daud setia menanti waktu Tuhan untuk dia diangkat menjadi raja atas Israel. Nah, Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota pemerintahannya. Ia membangun istana raja di Yerusalem. Ia juga menyiapkan semua perlengkapan untuk membangun sebuah tabernakel seperti yang pernah dibuat oleh bangsa Israel di padang belantara. Hanya bedanya bait Allah atau tabernakel ini yang ada di Yerusalem sifatnya permanen. Sedangkan bait Allah yang ada di padang gurun itu bisa dibongkar pasang. Bentuknya seperti tenda-tenda yang pernah pasti adik-adik lihat ya. Bisa dilepas, dicopot, dipasang lagi. Namun tabut perjanjian masih tetap berada di rumah Abinadab selama beberapa tahun. Nah, oleh sebab itu, Daud punya keinginan hati untuk membawa tabut perjanjian untuk dibawa ke Yerusalem. Nah, dia memimpin suatu rombongan yang besar. Tahu nggak terdiri dari berapa orang? Coba tebak. Berapa? Nah, kalau ada yang tahu 30.000 orang pilihan. Itu tentara-tentara yang tegap, yang terpilih, yang hebat-hebat untuk membawa kembali tabut perjanjian Tuhan dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Nah,
Rombongan orang-orang pilihan tersebut sangatlah senang. Jadi mereka memainkan alat musik, melambai-lambaikan ranting-ranting palem, ya, menandakan kesenangan mereka, sukacita mereka. Allah berkata bahwa hanya imam-imam yang diberi izin untuk membawa tabut perjanjian itu. Ada yang menyangka siapa aja bisa membawa tabut perjanjian dan juga beberapa ekor lembu untuk membawa tabut perjanjian di atas kereta yang ditarik lembu-lembu tersebut. Ternyata mereka dengan cara tersebut tidak menaati Allah. Mereka berpikir, ini kan cuma kesalahan kecil dan ketidaktaatan mereka ya sesuatu yang tidak berarti gitu loh. Tiba-tiba rombongan itu berhenti bernyanyi, berhenti memainkan alat musik karena ternyata ada sesuatu yang terjadi adik-adik. Lembu-lembu yang membawa kereta tersebut tergelincir sehingga tabut perjanjian yang dibawa di atasnya hampir jatuh. Nah, kemudian Usa, salah satu dari rombongan tersebut, Usa itu anak Abinadab. Dia berada di belakang kereta tersebut. Mengulurkan tangannya untuk memegang tabut perjanjian yang hampir jatuh. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Usa mati saat itu juga karena Allah marah. Wah, kenapa? Sebab Allah telah memberi perintah kepada bangsa Israel agar tidak ada yang boleh menjamah tabut perjanjian tersebut. Kecuali para imam yang bertugas yang diperbolehkan membawa tabut perjanjian tersebut. Sebelum bertugas, para imam itu sudah menyucikan diri dulu sesuai dengan cara yang sudah Allah tetapkan. Nah, Usa lupa akan perintah Allah. Dia dengan cepat karena kaget tabut perjanjiannya tergelincir. Nah, dengan begitu dia sudah tidak menaati perintah Allah. Nah, makanya kita juga harus selalu ingat bahwa Tuhan berkata begini, taatilah Allah dalam segala lakumu walaupun permintaan yang Allah minta untuk ditaati itu amat kecil dan sederhana. Tetapi karena peristiwa tersebut Daud menjadi kecewa. Karena Allah langsung membunuh Usa saat itu juga. Allah melakukan hal tersebut karena seharusnya para imam membawa tabut perjanjian itu dengan dipikul adik-adik. Memakai 2 tongkat kayu panjang berlapis emas. Tetapi Daud sebagai pemimpin tidak melakukan seperti yang Tuhan telah tetapkan. Nah, jika kita tidak taat, maka ada konsekuensi dari ketidaktaatan yang kita lakukan adik-adik. Saat itu Daud menjadi takut membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Mereka, rombongan tersebut membawa tabut ke rumah yang tinggal dekat dengan tempat peristiwa tersebut. Nah, selama 3 bulan lamanya tabut perjanjian ditaruh di rumah orang tersebut. Namanya, ada yang tahu? Obed-Edom, ya. Nama orang yang tempat tinggalnya ditaruh tabut perjanjian tersebut adalah Obed-Edom. Nah, Daud merencanakan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem setelah 3 bulan. Dan kali ini Daud melakukan apa yang benar, yang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, agar tabut dibawa sesuai dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, mereka telah belajar bahwa Allah mengasihi mereka. Tetapi Allah juga bisa bersikap tegas di waktu yang sama. Nah, Daud merancang suatu acara yang
lebih indah lagi daripada yang sebelumnya untuk membawa tabut Allah ke Yerusalem. Daud menari, menyanyi bersama dengan para penari, menarikan tarian yang indah, dan para pemain musik memainkan musik yang luar biasa indah untuk mengiringi tabut perjanjian yang dibawa ke Yerusalem dengan nyanyian dan tarian. Orang banyak amat bergembira, mereka semua berkumpul orang Israel di Yerusalem untuk menyambut tabut perjanjian dibawa ke kota tersebut. Sekali lagi seluruh rakyat menyembah dan memuji Allah yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kakak mau adik-adik, memang kadang-kadang kita suka lupa bahwa kita itu seharusnya mentaati terutama Allah, mentaati papa, mama, atau juga guru-guru atau yang lain yang mengajar kita. Kadang kita berpikir bahwa Allah itu tidak memperhatikan ketidaktaatan kita atau menganggap ya sudahlah, sepertinya hal itu hal kecil atau sepele. Tetapi ingat loh adik-adik, Allah itu melihat, Allah itu memperhatikan sampai kepada hal-hal yang kecil yang kita semua lakukan. Kalau kita tidak taat, hal itu membuat hati Allah menjadi sedih dan kecewa. Nah, Allah dapat memberkati kita hanya jika kita taat kepada semua yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Kita harus ingat bahwa cara terbaik untuk memperlihatkan bahwa Allah mengasihi kita yaitu apa? Yaitu mentaati Dia, ya, mentaati perintah-perintah Allah, ya adik-adik ya. Nah, siapa di antara adik-adik waktu papa atau mama yang minta adik-adik melakukan sesuatu ternyata adik-adik tidak melakukan? Ayo siapa? Sembunyi-sembunyi ya, melawan, ya dibilang nggak boleh tapi ternyata dibikin juga. Nah, kalau ada dari antara adik-adik yang masih seperti itu, ayo saat ini kita semua akan berdoa, kakak akan berdoa bagi adik-adik supaya Tuhan Yesus menolong kita semua agar menaati apa yang diperintahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Siapa yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Iya, aku. Kamu semua kita mau melakukan apa yang benar yang diperintahkan firman Tuhan ya. Hebat semuanya. Sebelum kita berdoa, ada ayat hafalan yang kakak mau bagikan. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Isinya adalah ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Gampang ya adik-adik ya. Ulang lagi ya. Ayat hafalan berasal dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dihafal ya adik-adik ya. Minggu depan masih hafal ya. Nah, yuk kita sama-sama berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami sudah mendengar firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan yang mau mentaati perintah Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu mau taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kami ingin agar nama Tuhan dipermuliakan atas kami
Dan kami ingin agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk selalu mendengar suara-Mu di dalam hati kami yang menolong, memimpin, menegur kami pada saat kami melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi di esok hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak mengajak untuk kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan bosan-bosan ya. Nah, kita harus terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah kita sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Tuhan memberkati. Bye-bye.